Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Hawolo, dan saya hormati para guru dan staf SMP Negeri 3 Hawolo. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Kita bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk mengikuti seminar secara bersama-sama, dan insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu Ayu Febrianti, dengan menyusul tema Diseminasi Budaya Positif SMP Negeri 3 Hawolo. Baik, untuk mengisikan waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru SMP Negeri 3 Hawolo. Pada kesempatan ini saya akan membawakan itu diseminasi budaya positif di sekolah. Yang pertama, budaya positif. Ya, budaya positif sebuah nilai-nilai atau keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah ini tidak dapat diciptakan secara instan, diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru, sehingga peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, kira-kira di sekolah kita sudah memperlakukan budaya positif atau belum, Bapak Ibu? Sudah. Kira-kira di sekolah kita budaya seperti apa? Ada yang bisa jelaskan di sekolah kita itu yang kita sudah berlakukan budaya positif yang seperti apa? Ya, coba Ibu. Adapun budaya positif yang sudah kami laksanakan di SMP Hawolo ini, salah satunya adalah ketika pelaksanaan apel pagi, kita sebagai guru piket, kita melaksanakan tugas dengan menyambut siswa di pagar sekolah. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya, budaya positif di sekolah kita ya. Ada lagi yang lain? Kira-kira budaya positif seperti apa lagi? Kira-kira Pak Randy? Mama. Ya mungkin ya dengan budaya positif yang seperti Ibu Enda katakan tadi, ya dengan menjemput anak-anak di pagar dalam mau pada di apel pagi, upacara, ya itu salah satu budaya positif yang ada juga di sekolah kita. Ya, di sini di dalam budaya positif ada beberapa eksplorasi konsep yang akan saya bawakan, yaitu ada perubahan paradigma teori kontrol, disiplin positif, nilai kebijakan, motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi, keyakinan kelas, serta kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol, terakhir segitiga restitusi. Yang kita akan pertama bahas yaitu perubahan paradigma teori kontrol. Ya. Pembelajaran dengan perubahan paradigma teori kontrol. Perubahan paradigma. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat kepada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi saya mau tanya, kira-kira kita Bapak Ibu guru dalam melakukan proses pembelajaran, apakah kita sudah berfokus pembelajarannya itu fokus kepada murid atau fokusnya kepada guru? Dalam proses pembelajaran kita itu berfokus kepada murid atau berfokus kepada guru dalam proses pembelajaran? Berfokus pada siswa. Iya, berfokus kepada siswa. Ya betul ya. Dalam proses pembelajaran, kalau zaman dulu itu, zaman kolonial, proses pembelajarannya itu ya berpusat kepada guru. Ya guru ceramah melakukan
pembelajarannya ceramah. Dan zaman sekarang kita memang melakukan proses pembelajaran harus dengan menuntun anak sesuai kodratnya, kodrat alam dan kodrat samanya, yang dimana yang dimaksud kodrat alamnya ya sesuai dengan kebutuhan, karena sekarang anak emang sudah menggunakan teknologi, ya kita harus mengikuti zaman dalam melakukan proses pembelajaran. Dan yang dimana dalam menuntun anak-anak melakukan proses pembelajaran terwujudnya profil pelajar Pancasila, yang dimana profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Yang dimana kira-kira beriman dan bertakwa menuntut anak-anak sehingga beriman dan bertakwa seperti apa, Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa, ya. Kita menuntun anak-anak supaya anak-anak memilih nilai-nilai keagamaan. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian berkebinekaan global. Kira-kira berkebinekaan global seperti apa? Ya, berkebinekaan global yang terkait lagi mungkin dengan budaya-budaya positif, yang dimana anak-anak tadi itu menghormati berbagai keberagaman yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, bergotong royong. Bergotong royong di sini yang dimaksud seperti apa? Di dalam proses pembelajaran. Bekerja sama. Iya, bekerja sama. Misal kerja kelompok. Iya, bekerja sama. Iya, bekerja sama dalam mengerjakan tugas. Ya. Kemudian kreatif. Ya, anak-anak kita tuntun untuk ya kreatif dalam proses pembelajaran. Yang seperti apa? Apakah mereka mempunyai ide-ide yang bagaimana lagi? Kita harus menuntun mereka seperti itu. Kemudian di sini bernalar kritis. Bernalar kritis yaitu kemampuan anak untuk berpikir secara logis ke depannya seperti apa. Kemudian mandiri yang terakhir. Mandiri. Anak-anak dituntun untuk dapat kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri. Yang mandiri merupakan untuk mengatur dirinya sendiri, dapat berupaya melakukan proses pembelajaran yang sekreatif mungkin, bernalar kritis. Dia tidak membutuhkan bantuan dari orang, tapi setidaknya bukan dia sombong. Ya dia harus berusaha individu. Ya, kemudian ya lanjut. Potong. Paradigma teori kontrol. Di sini ada cobalah buka. Cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam telapak tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuas tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka telapak tangan. Ada kira-kira yang bersedia untuk melakukan? Maju ke depan. Mungkin Ibu Enda dengan Ibu Hana. Ayo coba. Tidak apa-apa. Atau Ibu Mama? Tidak, cuman ayo Ibu Mama maju. Oke. Ibu Enda menjadi orang A. Iya. Oke. Ya, Ibu Enda ya, begini. Ibu Enda menjadi orang A. Ibu Enda menggenggam apa
Anda dan orang B mencoba merayu, mau apapun itu supaya orang A ini mau melepaskan apa yang dia genggam. Coba kita praktikkan. Coba. Kira-kira. Ya, kita bujuk-bujuk. Apa kita sepeda mau bujuk tangian. Ya. Bisa beri lampuan. Ayo. Ada. Ayo, kira-kira. Coba, Bunda buka Miki. Apa sih? Kembali kita apa? Apa kita mau? Atau saya yang bujuk? Saya yang bujuk. Bunda buka Miki. Ayo, saya kasih uang 100.000. Supaya Pak Randy udah kasih uang 1 juta. Mau? Aduh, tidak mau ya. Ya oke. Kira-kira apa alasannya Bu Enda tidak mau? Silahkan duduk Bu Mama. Apa alasannya Ibu Enda tidak mau membukanya? Kira-kira apa alasannya? Kenapa saya tidak bisa membuka apa yang ada di tangan saya yang sementara saya kepal? Karena sesuatu ini yang saya kepal adalah sesuatu yang sangat berharga bagi diri saya dan tidak bisa diketahui oleh orang lain. Di mana di dalam genggaman saya ini adalah barang yang berharga, ya, yang dimana barang ini selalu saya bawa kemana-mana, terutama biasa saya gunakan di dalam kelas. Saya rasa itu saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Enda tadi orang A. Dia tidak mau membuka telapak genggamannya karena itu menurut dia sangat berharga. Kira-kira saya mau tanya, yang dapat mengontrol Ibu Enda mau membuka tangannya siapa? Ibu Enda sendiri atau orang lain yang tidak mau membukanya? Kira-kira yang dapat mengontrol Ibu Enda itu siapa? Supaya Ibu Enda tidak mau lepas tadi ini. Bu Enda sendiri. Iya, Bu Enda sendiri. Berarti yang dapat mengontrol diri kita sendiri yaitu ya diri sendiri. Tidak dapat orang lain yang dapat mengontrol kita. Ya coba slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Pak. Slide selanjutnya. Ya. Di sini ada 4 ilusi dalam mengontrol seseorang. Pertama, guru mengontrol murid. Semua ilusi guru mengontrol murid. Ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi kritikan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memasak. Ini ada 4 teori kontrol ilusi untuk mengontrol siswa. Yang dimana yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira selama ini kita mengontrol murid atau tidak? Ya. Ya, kita mengontrol murid sesuai dengan keinginan kita. Padahal itu tidak, salah besar. Kita tidak bisa mengontrol siswa. Siswa sendiri yang dapat mengontrol dirinya seperti tadi Bu Enda dalam membuka genggamannya. Kita hanya bisa menuntun peserta didik, mengarahkan peserta didik ke arah yang apa yang ingin kita perbuat. Walaupun tujuannya itu dari peserta didik sendiri mau mengontrol diri sendirinya, apakah dia mau melakukannya, apakah dia mau berhasil apa tidak, sama halnya seperti ujian. Kita sudah menuntun mereka untuk belajar mengajar, yang mengontrol dirinya untuk lulus atau tidak ya peserta didik sendiri. Ya, jadi kita sebagai guru tidak dapat mengontrol mereka. Mereka sendiri yang dapat mengontrol dirinya sendiri. Kemudian ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, di sini. Penguatan adalah bentuk kontrol segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah salah satu usaha mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Ya seperti tadi Bu Enda, kalau kita sudah menuntunnya, sudah memberikan kata-kata
yang positif, efektif, mungkin peserta mungkin tersebut akan berpikir lagi, oh iya mungkin bagus. Jadi dia dapat mengontrol dirinya sendiri. Jadi kita juga sebagai guru harus menggunakan kata-kata yang positif, efektif. Jadi peserta ini dapat berpikir bagaimana untuk kedepannya. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ini sering juga kita lakukan. Kita kritik, kita kasih kata, kita memberikan sebuah kata-kata. Kalau kita mengkritik, kita kasih sebuah nasihat, seperti mungkin anak-anak tersebut kayak merasa bersalah dengan apa yang kita katakan. Itu juga walaupun menurut kita itu baik, kalau kita kita kasih kata-kata yang mungkin tidak pantas didengar, tapi maksud tujuan kita itu bahwa anak tersebut akan berubah, itu salah besar. Kita tidak dapat menggunakan seperti kata-kata tersebut. Ya, yang terakhir, orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ini sering sekali mungkin, biar bukan di sekolah, mungkin seperti di rumah, untuk kembali ke anak-anak kita. Orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kita pasti memaksa keinginan kita terhadap anak-anak kita. Kita paksa mereka, padahal itu juga mungkin tidak bagus bagi perkembangan mereka. Kita hanya dapat menuntun mereka menuntun mereka, memperlihatkan apa yang bagus dengan yang tidak. Walaupun tujuannya ini semua bagus, kembali dari mereka sendiri. Kita hanya dapat mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Realistis, kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, kita berbeda. Yang pertama tadi saya ulang, stimulus respon, realitas, kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, yang kenyataannya, realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini juga kadang terjadi. Apa yang kita lihat, kita ingin memaksa orang. Ini yang terjadi biasa kalau orang bergosip. Ya. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang yang lain tentang dunia. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dan yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang kita lakukan, yang kita praktekkan tadi, tidak ada yang bisa mengontrol kita. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, inilah stimulus respon dan teori kontrol yang sering terjadi di kehidupan kita. Oke, silakan. Ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman, atau hukuman. Disiplin positif, melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman, atau hukuman. Oke, silakan Pak. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul atau tidak? Kalau anak-anak dengar kata disiplin pasti sudah tidak nyaman. Karena pikir, mau diatur-atur lagi. Ada aturan. Ya. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri
Berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal yang memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Yes. Ya, dalam pembuatan keyakinan kelas, kira-kira di kelas kita Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas atau belum? Sudah. Ada yang sudah. Ada ya, keyakinan kelas yang seperti apa yang Ibu buat? Coba Ibu berdiri silakan. Keyakinan kelas seperti apa? Ya. Salah satu contoh dalam membuat keyakinan kelas yang mana perlu kita ketahui dulu dalam keyakinan kelas ini kita berusaha untuk menertibkan siswa, ya. Misal contohnya menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Oke, iya. Dalam pembuatan keyakinan kelas, yaitu bertujuan untuk anak-anak dapat lebih bertanggung jawab dia di dalam kelas. Seperti apa? Contohnya tadi yang Ibu katakan, ya betul. Mengambil barang kemudian mengembalikan pada tempatnya, iya bisa. Kemudian apakah kata hadir tepat waktu bisa dimasukkan dalam keyakinan kelas atau tidak? Bisa. Iya. Hadir tepat waktu. Coba Bapak slide selanjutnya. Ya, yang kayak tadi yang saya katakan, keyakinan kelas adalah pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif yang dimana merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri sendiri. Yang dimana keyakinan kelas tersebut ya akan disusun-susun oleh peserta didik. Dari peserta didik sendiri, keyakinan kesepakatan kelas yang seperti apa yang mereka ingin buat supaya mereka dapat bertanggung jawab di dalam kelas. Contohnya tadi yang Ibu katakan, kembalikan barang ke tempatnya semula. Iya. Disiplin berarti tepat waktu supaya anak-anak dapat bertanggung jawab. Kalau sudah jam 7 berapa masuk di kelas? Jam 7.30. Iya. Berarti 7.30 kita sudah hadir. Kalau dia melanggar dengan apa yang telah disepakati dalam keyakinan kelas, kita akan melakukan sebuah berdiskusi dengan anak tersebut yang nantinya itu yang namanya segitiga restitusi yang akan nanti dibawakan oleh rekan saya, ya. Jadi di dalam coba Bapak lanjutkan slide-nya ya. Di sini saya ambil contoh keyakinan kelas. Di sini ada kelas 6 yang pertama itu disiplin waktu yang seperti saya katakan tadi, berarti hadir tepat waktu. Kemudian berpakaian rapi dan sopan. Jadi anak-anak di dalam kelas harus memang berpakaian rapi karena yang telah dibuat berdoa sebelum dan sesudah belajar, siap untuk belajar baik dari sumber ataupun alat belajar. Tunjuk tangan ketika ingin berbicara atau ingin minta izin keluar. Belajar dengan semangat, mampu bekerja sama dan saling menghormati, ramah dan santun, menjaga kebersihan kelas dan merapikan peralatan yang sudah dipakai. Yang dimana dalam keyakinan kelas ini, dalam membuatnya nanti Bapak Ibu kalau akan nanti membuatnya supaya anak-anak dapat bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan untuk kebaikan kelas ke depannya, kita harus memang menyusunnya. Yang dimana menyusunnya itu bukan kita yang susun, bukan guru yang susun, tetapi anak-anak yang susun. Mereka sendiri. Kita menyuruh anak-anak kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kita buat, dan kalau kita langgar konsekuensinya seperti apa. Nah, itu akan baik untuk anak-anak yang mungkin awalnya bagi anak-anak yang belum menjalankan, awalnya mungkin masih ya dikerjakannya masih tidak konsisten, tapi mungkin dengan adanya poster yang telah dipasang, mungkin anak-anak nanti akan terbiasa dengan keyakinan yang telah kita buat. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ya,
Mungkin dari pemaparan saya tadi ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, yang saya mau tanyakan di sini berkenaan tentang keyakinan kelas. Oke. Ya, yang saya mau tanyakan di sini, apakah kita buat poster ini satu poster untuk satu kelas atau per kelompok? Per kelas karena poster nanti ini kita akan pasang di depan di kelas, di dalam kelas, yang nantinya ini keyakinan kelas nanti ini semua warga yang ada di dalam kelas mematuhi peraturan yang telah kita buat secara bersama-sama. Ya, karena peraturan yang tadi keyakinan kelas yang kita buat ini kan bukan cuma saya yang buat, bukan guru yang buat, semua siswa yang buat. Kita setujui, kita sepakati secara bersama-sama. Kemudian kalau setelah dibentuk, kita mengulang lagi apakah ini sudah betul-betul keyakinan yang telah kita buat. Kalau peserta didiknya sudah oke kan, yang itulah keyakinan kelas yang kita buat. Keyakinan kelas itu ada banyak. Jadi mungkin anak-anak itu apa yang ada di pikirannya mungkin dia bisa utarakan, kemudian kita sepakati bersama. Mungkin seperti itu, Bu. Mungkin ada lagi? Berarti keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas? Ya, sama hanya dengan kesepakatan kelas. Jadi kalau ada dilanggar konsekuensinya, ya nanti mungkin kita akan menggunakan segitiga restitusi. Penggunaan segitiga restitusi dalam suatu permasalahan. Ya mungkin itu. Masih ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau sudah tidak ada mungkin cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indati Handayana dari SMP Negeri 3 Wolo. Saya akan menanggapi tentang materi kita pada hari ini tentang budaya positif. Di mana budaya positif ini satu hal kita dapatkan yaitu mengenai keyakinan belajar di dalam kelas, di mana kita dan guru dan guru yang lainnya membuat suatu kesepakatan kelas untuk membuat siswa lebih bertanggung jawab dengan kesepakatan yang dibuat di dalam kelas. Kemudian untuk Bu Ayu, saya harapkan dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak tetap semangat ya, karena kegiatan ini sangat memberikan pelajaran yang sangat positif terutama di dalam lingkungan sekolah. Kami juga dapatkan ilmu lagi ya, bahwa dalam kegiatan ini memberikan pembelajaran yang berkaitan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekolah. Demikian saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.